Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hala Sakura dengan NIM 1030062300011 dari kelas S1 ITKJ 23001. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas besar dengan mata kuliah komputasi awan dan virtualisasi. Nah, untuk tugas besar 1A yaitu adalah virtualisasi. Nah, virtualisasi itu merupakan teknologi yang memungkinkan satu perangkat komputer menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan melalui bantuan perangkat lunak tertentu. Nah, tujuannya, yang pertama itu memahami konsep dasar virtualisasi. Yang kedua, mengetahui cara mengaktifkan fitur Virtualization Technology atau VT. Yang ketiga, mampu menginstal perangkat lunak virtualisasi. Yang keempat, membandingkan dua software virtualisasi yang berbeda. Nah, untuk yang pertama itu software yang akan digunakan itu adalah VirtualBox. Nah, untuk instalasi VirtualBox dilakukan dengan mengunduh file installer dari situs resmi VirtualBox. Nah, file DMG yang telah diunduh kemudian dibuka dan installer dengan format package dijalankan. Berikut download VirtualBox, kemudian yang sudah diinstal. Selanjutnya adalah VMware Virtual Machineware. Nah, proses instalasi VMware Workstation dilakukan dengan mengunduh file installer dari situs resmi VMware. Setelah file berekstensi DMG berhasil diunduh, file tersebut dibuka. Setelah itu, semua proses selesai, VMware Workstation siap digunakan. Berikut tampilan dari VMware Workstation yang sedang diinstal, lalu proses install selesai hingga bisa digunakan. Nah, selanjutnya aktivasi virtualization technology. Nah, virtualization technology merupakan fitur pada prosesor yang memungkinkan sistem menjalankan virtual machine secara optimal. Nah, pada Windows di sini membuka Task Manager, lalu bagian CPU. Nah, pada label virtualization tertulis enable, maka sistem siap digunakan. Jika tertulis disable, maka aktivasi melalui BIOS diperlukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas besar 1B, Operation System pada virtualisasi. Nah, yang pertama itu Ubuntu Desktop. Nah, tahap awalnya itu mengunduh atau download Ubuntu Desktop, lalu mengunduh ISO Ubuntu. Nah, versi yang digunakan adalah Ubuntu 24.04.4 LTS atau Long Term Support yang menawarkan dukungan keamanan dan pembaruan gratis selama 5 tahun. Lalu ukuran file unduhan sekitar 5,9 GB untuk arsitektur Intel atau AMD 64-bit. Lalu fitur terbarunya New Desktop Installer dengan dukungan Auto Install serta New App Center dan firmware update. Nah, selanjutnya itu konfigurasi Ubuntu seperti pada tertera di gambar. Itu ada uname A, release name A untuk konfigurasi Ubuntu Desktop. Nah, selanjutnya Ubuntu Server. Saya menggunakan Metasploitable. Nah, Metasploitable ini adalah virtual machine Linux yang sengaja dibuat rentan atau intentionally vulnerable untuk keperluan latihan keamanan. Di sini tahap awal mendownload atau menginstal Metasploitable. Nah, untuk tahapan unduhan seperti ini. Selanjutnya untuk konfigurasi Metasploitable. Nah, setelah berhasil login ke Metasploitable menggunakan kredensial default MSF admin, nah beberapa aktivitas yang dilakukan seperti ini. Baik, selanjutnya software selanjutnya itu Kali Linux yang berbeda dengan Debian atau Ubuntu. Instalasi Kali Linux melalui metode VMDK dimulai dengan mengimpor disk image yang sudah jadi ke dalam mesin virtual sehingga melewati seluruh tahapan konfigurasi manual seperti partisi,
dan pemilihan paket. Nah, seperti ini. Yang pertama itu install Kali Linux, lalu langkah awal juga tetap setting RAM, memori, CPU. Selanjutnya, pada bagian hard disk, pilih opsi Use on existing virtual hard disk file, klik ikon folder biru lalu add dan cari file vmdk yang sudah diekstrak. Nah, selanjutnya menjalankan Kali Linux. Nah, untuk konfigurasi Kali Linux ini scanning jaringan dengan nmap dari Kali Linux, seperti pada gambar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tahapan-tahapan ini bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.